Gak hanya ICBP yang kena efek dari penurunan laba yang terjadi di 2022, mungkin ini juga salah satu bentuk ya, di mana banyak customer dari kitanya sendiri yang menekan belanjanya, yang berefek juga ke Ultra Jaya. Ultra Jaya mengalami penurunan laba mencapai 800 miliar di kuartal ketiga ini. Nah, apakah salesnya juga menurun hanya kalau kita berpatokan dari net profitnya? Nah, kita perlu cek ulang ya, di mana laporan keuangannya sudah rilis, laporan dari Ultra Jaya. Ultra Jaya sudah rilis laporan keuangannya di bulan baru-baru ini kalau nggak salah. Bentar, saya cek di keterbukaan informasi. Laporannya rilis 5 Agustus 2022 bentar, ini 2020. Atau bisa dikatakan bentar, wait. Nah, ini termasuk baru rilis laporan keuangannya di bulan Desember ini. Ya, di bulan Desember ini kita ulas perlahan, di mana net profitnya capai di angka 834 miliar dari sebelumnya 910. Kalau kita hitung ya 910 kurangi 834 76 dibagi 910 kali 100. Penurunannya capai 8% sendiri dari Ultra Jaya. Dari Ultra Jaya penurunannya capai 8%. Kalau kita lihat ya, perusahaan yang mana didirikan pada tanggal 2 November 1971 ini punya kegiatan usaha produksi minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional, dan minuman kesehatan yang diolah dengan teknologi UHT, ultra high temperature, dan dikemas dalam kemasan karton. Nah, ini produk unggulannya memang susu Ultra Jaya, lalu ada teh kotak juga, terus sari kacang hijau kedelai. Jadi dari produk mungkin ini sangatlah familiar ya perusahaan ini dari kitanya sendiri ya, pasti banyak yang mengkonsumsi juga. Tapi kok bisa ya perusahaan yang bisa dikatakan dari segi inflasi juga naik, pertumbuhan dari tingkat konsumsi ya di Indonesia, tapi kok perusahaan ini net profitnya kok bisa turun gitu. Kita ulas laporan keuangan kuartal ketiga di video kali ini. Dari segi asetnya sendiri ya, aset ini bertambah lumayan signifikan dalam 9 bulan terakhir. Kasnya sendiri capai 1,4 T, sebelumnya 1,6 ya, hampir 1,6, which is penurunannya tipis lah ya, tapi is okay. Kalau kita cek dari total 1,4 ini, total 1,4, kasnya sendiri ini paling banyak ada di, nah ini kasnya, kas di rupiah ada 7 miliar, 7,7. Di bank ini ada dalam bentuk rupiah dan dolar. Ini lumayan banyak ya, dalam bentuk dolar ini ada hampir 1 triliun ya, 990-an ya. Let's say 1 triliun ya, 1 triliun, dan sisanya ini dalam bentuk rupiah. Jadi so far perusahaan ini termasuklah hal yang oke ya. Mereka memanfaatkan dolar yang sedang naik, ya menaruh mayoritas uang mereka, kas mereka dalam bentuk USD ya, which is good, which is okay, dan sangatlah kita harus perlu apresiasi ya. Dan taruh di deposito mereka ada dengan imbal hasil 2,4% di Mandiri, meskipun nominalnya hanya 38 miliar, sangatlah kecil ya kalau kita bandingkan dari total kasnya sendiri. But it's okay, mayoritas dalam bentuk dolar, bagus lah. Nah, persediaannya ini yang luar biasa, naik hampir 2 kali lipat, sebelumnya 680 miliar, sekarang 1,2. Persediaannya kalau kita cek di penjelasan di laporan keuangan, persediaan ini totalnya. Nah, ada bahan baku, barang jadi, suku cadang, dan bahan pakan ternak ya. Nah, mayoritas ini ada di perusahaan, gampangannya menstok ya, stok terbanyak itu ada di bahan baku ya.
bahan baku, bahkan sebelumnya di akhir tahun tuh hanya 300 miliar, sekarang di angka 737, which is good kalau bahan baku ini nantinya akan naik ya. Kalau naik berarti mereka sudah mempersiapkan, dan ya hal yang positif lah, hal yang positif. Tinggal kita perlu cek lagi apakah kenaikan bahan baku, berarti kan kalau ini mayoritas produknya dalam bentuk susu ya. Nah, kita ada hubungannya juga dengan peternaknya seperti apa gitu. Oke, kalau kita lihat dari liabilitas atau hutangnya, total hutang tuh 2,3 T secara keseluruhan ya. 2,3 T, cuman kalau kita cek hutang bank ini ada 1 M jangka pendek 1,4, utang jangka pendek dari pinjaman jangka panjang ini ada 897. Ini yang lumayan besar ya bebannya. Kalau ini di total maybe masih di bawah 1 T, ini masih bisa lah ketutup sama kasnya sendiri. Jadi masih bisa dikatakan hutangnya ini wajar dan normal, masih bisa ditutup dengan kas sendiri. So untuk dari segi kesehatan perusahaan ini bisa dikatakan sehat lah. Oke, kita ke intinya dari kok bisa ya penurunan ini terjadi dari net profit. Nah, apalagi kalau kita cek penjualannya tuh naik dari sebelumnya 4,8 T, sekarang hanya 5,6, naik ke 5,6. Jadi kalau kita total 5678 dikurangi 4792 dibagi 4792 kali 100. Kenaikannya capai 18%. Jadi tapi net profitnya turun ya. Ini ada hal-hal lain berarti. Satu mungkin ya ini dari beban-bebannya ini, beban-bebannya sendiri totalnya ini 728 miliar ya. Sebelumnya 438. Jadi kenaikannya hampir 2 kali lipat, hampir 100%, yang membuat laba dari usaha atau profit from operatingnya ini turun banget ya, turun banget dari labanya sendiri ya. Laba kotornya itu bisa 1,8, sekarang jadi 1,1. Kalau kita persentase dikurangi 1129 dibagi 1858 kali 100. 39% sendiri tergerus ya bebannya sendiri ya. Nah, ini hal yang sangatlah besar untuk perusahaan. Beban-beban ini berarti perusahaan masih belum bisa mengefisiensi beban-beban hal ini. Dimana ini seringnya jadi beban-beban bisa dikatakan fixed cost lah. Beban terutama beban administrasi ini sih. Itu. Nah, kita cek dulu ya penjualan perusahaan ini yang paling dominan tuh di sektor apa? Kita cek. Dan yang perlu diingat, perusahaan ini nantinya 20 Desember akan ada public expose ya. Mungkin nantinya kita bisa mendengarkan bagaimana perusahaan ini plan-nya dan perkembangannya ya. Yang jadi catatan mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti public expose adalah teman-teman tidak perlu mempunyai sahamnya ya sebelum mengikuti RUPS itu, mengikuti public expose itu. Jadi teman-teman bisa ikut aja, tinggal pakai website yang ditera di perusahaan, nanti keterbukaan informasi bisa dicek, tinggal daftar aja, nanti ada link Zoom-nya di tanggal 20 nanti. Saya juga mau, kalau tidak berhalangan, saya juga mau mendengarkan seperti apa pemaparan dan terutama plan kedepannya untuk si Ultra Jaya ini. Nah, ini penjualannya itu jadi 6,2 ya, 6,2. Ini hanya dibedakan menjadi lokal, ekspor, minuman dan makanan, that's it. Minuman nih naik lumayan lah ya, di angka 1,1 T ya kenaikannya. Kalau makanan ini mengalami penurunan yang hanya bisa dikatakan 2 miliar aja lah, minor lah penurunannya lah. Kalau minumannya ini naiknya lumayan signifikan ya. Jadi sebelumnya 5,185 jadi 6,2 sih. Gitu. Kalau kita bagi kenaikannya mencapai 19%. Jadi inilah yang membuat kenaikan dari penjualan si Ultra Jaya sangatlah naik, sangat signifikan. Kalau kita cek
Ultra Jaya sendiri produk-produknya kita cek dulu produk-produk dari si Ultra Jaya. Ini ada susu Ultramilk, tea drink, ada kotak jasmine, kotak flow, terus health drink, ada sari kacang hijau, terus ada susu kental manis ya, itu cap sapi sih. Nah ini mungkin produk-produknya sangatlah familiar di kita. Ini susu Ultramilk, full cream, Ultramilk yang coklat juga, dan kawan-kawan itu sih. Dan kondisi sekarang ya, oh ya, kalau kita lihat ya, Ultra Jaya di 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir bulan Desember track recordnya tidaklah oke juga. Dalam 10 tahun terakhir 5 kali hijau, 5 kali merah. So apakah ada kemungkinan perusahaan ini ada window dressing? I don't think so, but ya kita jalani aja lah seperti apa. Cuman kondisinya memang perusahaan customer good ya, jarang banget mereka terjadi window dressing sih. Nah kondisinya sekarang si Ultra Jaya sendiri ya, Ultra Jaya kondisinya PBV-nya itu berada di angka 2,82, PI-nya berada di angka 13. Jadi perusahaan ini bisa dikatakan biasa saja, tidak murah dan tidak mahal, so-so. Dalam sejak awal tahun perusahaan sudah turun 12% ya. 12% dengan penurunan laba. Saya berharap juga perusahaan ini bisa turun lagi ya. Kalau perusahaan ini bisa turun di bawah 1000, nah itu bisa jadi salah satu harga yang sangatlah oke ya, sangatlah oke untuk bisa dikoleksi ya. Sangatlah oke banget kalau perusahaan ini bisa turun di angka 1000. Cuman karena ini perusahaan consumer good, penurunannya tidak sedalam perusahaan-perusahaan lainnya, geraknya juga tidak seliar perusahaan lainnya. Jadi di angka 1100 sudah sangatlah oke lah ya. Cuman kalau dapat kesempatan di 1000, di bawah 1000, jangan disia-siakan untuk perusahaan ini. Yang jadi catatan mungkin adalah perihal dividen ya. Perusahaan ini sering bagi dividen, cuman besarnya tidaklah besar. Besarannya wajar lah ya, dividen yieldnya hanya 1,79, hanya rutin aja gitu sih perusahaan ini. Jadi kalau berharap dividen dari perusahaan ini ya berharap dividen sewajarnya aja lah, jangan berharap dividen yang besar-besar. Kalau teman-teman berharap dividen yang besar, ya tengoklah saham-saham batubara, tengoklah perusahaan finance BCTM, Bank Jabar, BNKA, mungkin itu sih. Oke, so far secara keseluruhan perusahaan ini sehat, oke-oke aja, tidak ada masalah meskipun labanya turun. Hanya saja bisa dikatakan perusahaan ini tidak bisa mengefisiensi beban-bebannya sih, tidak bisa menurunkan atau mempres perusahaan biar pendapatannya naik, gitu aja sih. Perusahaan juga kondisinya tidak murah, tidak mahal, cuman kalau dikasih di bawah harga 1000, jangan disia-siakan untuk perusahaan ini. Oke, mungkin itu untuk Ultra Jaya, kode saham ULTJ. Jadi tetap perusahaan ini bisa jadi salah satu pilihan lah ya, pilihan dari segala macam perusahaan yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Oke, see you on the next video. Bye bye.